Hujan baru saja reda di kawasan Jakarta Selatan, menyisakan aroma aspal basah dan tanah yang menguap. Sinta berdiri mematung di depan pagar besi hitam yang menjulang, gerbang menuju rumah masa kecilnya. Sudah 3 hari sejak proses pemakaman ayahnya, Pak Surya, selesai dilaksanakan. Tanah merah di makam beliau mungkin masih basah, tetapi kehidupan memaksa Sinta untuk segera bergerak. Wanita berusia 28 tahun itu menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya yang terasa sesak oleh duka. Rumah bergaya kolonial modern di hadapannya tampak sunyi. Tidak ada lagi suara tawa berat ayahnya yang biasanya menyambutnya dari beranda sambil memegang secangkir kopi sore. Kini, rumah itu hanyalah bangunan batu yang menyimpan ribuan kenangan. Sinta memutar kunci pagar, suara derit engsel yang sedikit berkarat memecah keheningan sore itu. Ia datang hari ini bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk menuntaskan tanggung jawab. Sebagai anak tunggal yang dibesarkan sendirian oleh ayahnya sejak usia 7 tahun, Sinta adalah satu-satunya ahli waris. Ada dokumen-dokumen penting yang harus diamankan, tagihan yang harus dilunasi, dan keputusan besar tentang masa depan aset peninggalan Pak Surya. Langkah kakinya bergema saat memasuki ruang tamu. Perabotan kayu jati tua masih tertata rapi di tempatnya, dilapisi debu tipis yang mulai menumpuk. Di atas meja nakas, foto wisuda Sinta bersanding dengan foto mendiang ayahnya. Sinta mengusap bingkai foto itu perlahan. "Aku pulang, ya?" bisiknya lirih, seolah berharap ada jawaban. Namun, hanya desau angin dari ventilasi yang membalas. Sinta teringat betapa kerasnya perjuangan Pak Surya. Setelah ibunya, Clara, pergi meninggalkan mereka demi mengejar ambisi dan kehidupan mewah dengan pria lain, Pak Surya banting tulang membangun bisnis kontraktor kecil-kecilan hingga sukses. Rumah ini adalah simbol keringat dan harga diri ayahnya. Pak Surya pernah berkata, "Rumah ini bukan sekadar tempat berteduh, Sin. Ini benteng kita. Tempat di mana kita bertahan saat dunia luar terasa jahat." Kata-kata itu kini terasa lebih relevan dari sebelumnya. Sinta melangkah menuju ruang kerja ayahnya di lantai 1. Aroma tembakau pipa dan kertas tua yang khas langsung menyergap indera penciumannya. Disinilah jantung dari segala urusan ayahnya berada. Sinta duduk di kursi kulit besar yang kini terasa terlalu besar untuknya. Ia mulai membuka laci meja kerja yang terkunci, menggunakan kunci cadangan yang diserahkan pengacara ayahnya kemarin. Di dalam laci itu, tersusun rapi beberapa map penting. Sinta mengambil map berwarna biru tua bertuliskan, "Penting, Sinta." Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat sertifikat hak milik, SHM, asli atas rumah ini, buku tabungan, dan sebuah amplop tertutup lilin merah, wasiat tulisan tangan ayahnya. Sinta membaca surat wasiat itu sekilas. Isinya tegas, lugas, dan penuh kasih sayang. Pak Surya menyatakan bahwa seluruh aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, sepenuhnya jatuh ke tangan putri tunggalnya, Sinta. Tidak ada nama lain. Tidak ada pembagian yang rumit. "Bapak sudah siapkan semuanya?" gumam Sinta, matanya berkaca-kaca. Ayahnya seolah tahu bahwa harinya tak akan lama lagi, dan ia ingin memastikan Sinta terlindungi secara hukum. Sinta baru saja hendak memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam tas kerjanya ketika suara deru mesin mobil yang halus namun asing terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah. Sinta mengerutkan kening. Ia tidak mengundang siapapun. Para kerabat sudah kembali ke kota masing-masing usai pemakaman. Tetangga pun biasanya enggan bertamu di jam istirahat sore seperti ini. Ia bangkit, berjalan menuju jendela depan, dan menyibakkan sedikit tirai vitrase. Sebuah sedan hitam mewah terparkir angkuh, memblokir sebagian jalan masuk. Pintu pengemudi terbuka, disusul pintu penumpang belakang. 2 sosok wanita turun dari mobil itu. Yang satu masih muda, mungkin awal 20-an, dengan gaya berpakaian trendy namun tatapan matanya menyapu rumah itu dengan cara yang membuat Sinta tidak nyaman, seolah sedang menaksir harga barang dagangan. Namun,
Wanita kedualah yang membuat darah Sinta berdesir dingin. Wanita parubaya itu mengenakan pakaian serba hitam yang glamor, kacamata hitam besar, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk aspal dengan percaya diri. Meski wajahnya sudah dimakan usia dan dipoles make-up tebal, Sinta tidak akan pernah melupakan gurat wajah itu. Itu Clara, ibu kandung yang telah membuangnya 21 tahun yang lalu. Jantung Sinta berpacu kencang. Firasat buruk menyergapnya seketika. Untuk apa wanita itu datang sekarang? Saat ayahnya sudah tiada? Suara bel rumah berbunyi nyaring, panjang, dan tidak sabaran. Sinta menatap map dokumen di tangannya, lalu menatap pintu depan dengan tatapan tajam. Keheningan masa berkabungnya telah usai. Badai baru saja mengetuk pintu. Sinta tidak langsung membuka pintu. Insting pertamanya adalah melindungi apa yang ada di tangannya. Dengan cekatan, ia memasukkan map biru berisi sertifikat asli dan surat wasiat itu ke dalam tas kulitnya, lalu mengunci kembali laci meja kerja ayahnya. Ia menyampirkan tas itu di bahu dengan erat, seolah tas itu adalah pelampung di tengah laut lepas. Setelah menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang memburu, Sinta berjalan menuju pintu utama. Belum sempat tangannya menyentuh gagang pintu, gedoran keras terdengar dari luar. "Buka! Kami tahu ada orang di dalam." Suara wanita itu terdengar tajam, tanpa sedikit pun nada sopan santun. Sinta memutar kunci dan membuka pintu. Udara sore yang lembab langsung menyeruak masuk, bersamaan dengan aroma parfum mahal yang menyengat dari tubuh Clara. Wanita parubaya itu menurunkan kacamata hitamnya ke ujung hidung, menatap Sinta dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai yang dingin. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata, bahkan tidak ada ucapan bela sungkawa. "Jadi kau masih di sini?" ucap Clara datar, seolah Sinta adalah noda yang lupa dibersihkan. "Ini rumah saya." "Tentu saja saya di sini," jawab Sinta, suaranya berusaha terdengar tegas meski tenggorokannya tercekat. "Mau apa Anda ke sini setelah 20 tahun menghilang?" Tanpa permisi, Clara menerobos masuk, menyenggol bahu Sinta cukup keras. Gadis muda di belakangnya, Alia, mengikuti langkah ibunya sambil menunduk sibuk dengan ponselnya, seakan situasi ini hanyalah acara membosankan yang terpaksa ia hadiri. "Jangan konyol, Sinta," kata Clara sambil berjalan ke tengah ruang tamu. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan dengan ekspresi mencemooh. Rumah ini sudah tua sekali. Surya benar-benar tidak punya selera merenovasi, ya? Darah Sinta mendidih. Ia menutup pintu utama dengan keras, membuat Alia sedikit tersentak dan akhirnya mengangkat wajahnya. "Jangan sebut nama Bapak dengan mulut Anda," desis Sinta. "Kalau Anda datang cuma untuk menghina almarhum, silakan keluar sekarang. Rumah ini sedang berduka." Clara tertawa kecil, tawa yang terdengar kering dan dibuat-buat. Ia duduk di sofa tunggal favorit Pak Surya, tindakan yang bagi Sinta terasa seperti penistaan. "Dengar, Sinta, aku tidak punya waktu untuk drama melankolis." Clara menyilangkan kakinya. "Perkenalkan, ini Alia, adik tirimu." "Anakku." Alia menatap Sinta sekilas, lalu memberikan senyum tipis yang terasa canggung namun angkuh. "Hai," ucapnya singkat, lalu kembali menatap layar ponsel. "Saya tidak butuh perkenalan keluarga," potong Sinta cepat. "Saya butuh alasan kenapa kalian menerobos masuk ke rumah ini." Clara menatap Sinta tajam, senyum sinis tersungging di bibir merahnya. Ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah map coklat yang terlihat baru. "Kami datang untuk mengambil hak kami," kata Clara santai. "Rumah ini bukan milikmu, Sinta. Dan jelas bukan lagi milik almarhum ayahmu yang keras kepala itu." Sinta mengerutkan kening, bingung sekaligus marah. "Apa maksud Anda? Bapak membangun rumah ini dengan keringatnya sendiri setelah Anda pergi meninggalkan kami. Itu yang dia ceritakan padamu." Clara menggelengkan kepala seolah prihatin. "Surya selalu pandai memutarbalikkan fakta. Asal kau tahu,
Sebelum dia meninggal, dia sudah membuat kesepakatan denganku. Rumah ini, Clara menunjuk lantai dengan telunjuknya yang berkuku panjang, adalah kompensasi untuk Alia. Hak waris untuk putriku. Itu bohong, bantah Sinta spontan. Bapak tidak pernah berhubungan dengan Anda lagi. Oh, ya. Clara melempar map coklat itu ke atas meja. Di situ ada salinan akta hibah. Surya sudah menandatanganinya bulan lalu. Rumah ini sekarang atas nama Alia. Sinta menatap map itu, tetapi tidak menyentuhnya. Ia tahu ayahnya. Pak Surya adalah orang yang sangat teliti dan membenci Clara sampai ke tulang sumsum. Tidak mungkin ayahnya menyerahkan aset paling berharganya kepada wanita yang menghancurkan hatinya. Saya tidak percaya, kata Sinta dingin. Saya pegang wasiat asli Bapak. Dan tidak ada nama Alia atau nama Anda di sana. Wajah Clara berubah keras. Topeng ramah yang retak itu kini hancur sepenuhnya. Ia berdiri, menatap Sinta dengan nyalang. Dokumenmu itu sampah masa lalu. Sinta. Dokumenku yang paling baru dan sah, bentak Clara, suaranya menggema di ruang tamu. Dengar baik-baik. Aku berikan kau waktu 2x24 jam untuk mengemasi barang-barang rongsokanmu dan angkat kaki dari sini. Alia mau menempati rumah ini minggu depan. Saya tidak akan pergi, balas Sinta, kakinya gemetar namun ia paksakan untuk tetap berdiri tegak. Ini rumah saya. Sertifikat aslinya ada pada saya. Kita lihat saja nanti, ancam Clara sambil melangkah mendekati Sinta, wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter. Kau cuma perempuan sendirian yang tidak punya siapa-siapa. Melawan kami sama saja bunuh diri. Jangan persulit hidupmu. Nak. Clara memberi isyarat pada Alia. Ayo, Alia. Kita biarkan kakakmu menikmati sisa waktunya di sini. Alia bangkit, menatap Sinta dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan rasa menang, lalu mengikuti ibunya keluar. Sinta berdiri mematung saat suara pintu mobil dibanting dan mesin menderu menjauh. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu, namun kini rasanya berbeda. Rumah itu tidak lagi terasa aman. Sinta menatap map coklat yang ditinggalkan Clara di meja. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada lembaran kertas dengan kop notaris yang belum pernah ia dengar namanya, dan di bagian bawah, tertera tanda tangan yang menyerupai tanda tangan ayahnya. Sangat mirip. Tapi Sinta tahu, itu bukan goresan tangan Pak Surya. Perang baru saja dimulai. 2 hari yang diberikan Clara berlalu dengan suasana mencekam. Sinta tidak tinggal diam. Ia menghabiskan waktu itu untuk berkonsultasi dengan pengacara lama ayahnya, Pak Haris, dan mengganti gembok pagar serta pintu utama dengan kunci pengaman ganda. Ia tahu ibunya bukan tipe orang yang menggertak sambal. Clara adalah badai yang menghantam tanpa peringatan. Pagi itu, pukul 9, ketenangan di jalan perumahan itu pecah. Bukan oleh satu mobil sedan seperti sebelumnya, melainkan iring-iringan. Sedan hitam Clara memimpin di depan, diikuti sebuah truk engkel bak terbuka yang membawa 3 orang pria berbadan tegap, bukan kuli angkut biasa, melainkan orang-orang bayaran yang tampak siap membuat keributan. Sinta melihat semuanya dari layar monitor CCTV di ruang tengah. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin, tetapi ia segera meraih ponselnya. Ia menekan nomor darurat kepolisian setempat yang sudah ia simpan di panggilan cepat, lalu menghubungi Pak Haris. Mereka datang, bisik Sinta pada dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, meraih map biru berisi dokumen aslinya, dan berjalan keluar menuju halaman. Ia tidak membuka pagar. Ia berdiri di balik jeruji besi hitam itu, membiarkan pagar menjadi batas antara haknya dan keserakahan ibunya. Di luar, Clara turun dari mobil dengan gaya memerintah. Alia kali ini tidak turun, hanya mengamati dari balik kaca jendela mobil yang tertutup rapat. Buka pagarnya, teriak Clara pada Sinta, lalu menoleh pada pria-pria di truk. Kalian, angkut semua barang di dalam.
Kalau ada yang menghalangi, singkirkan. Langkahi dulu mayat saya sebelum Anda menyentuh satupun barang di rumah ini, seru Sinta lantang. Suaranya bergetar karena marah, bukan karena takut. Jangan banyak drama, anak kecil, bentak Clara. Paksa buka gemboknya. Salah satu pria berbadan besar maju membawa linggis, siap menghantam gembok pagar. Tetangga mulai keluar rumah, terusik oleh kegaduhan itu. Suasana memanas. Sinta mundur selangkah, namun tetap merekam kejadian itu dengan ponselnya sebagai bukti. Tepat saat linggis itu terayun ke udara, suara sirine memecah ketegangan. Sebuah mobil patroli polisi berbelok tajam ke arah rumah mereka dan berhenti tepat di belakang truk engkel, memblokir jalan keluar. Dua petugas polisi berseragam turun dengan sigap. "Hentikan! Apa-apaan ini?" teriak salah satu petugas yang nama tagnya bertuliskan, Bribka Prasetyo. Pria yang memegang linggis menurunkan senjatanya perlahan, tampak ragu melihat aparat. Clara, yang sempat terlihat terkejut, dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi wajah korban yang terzalimi. Ia melangkah mendekati polisi dengan langkah dramatis. "Pak polisi, untung Bapak datang," ujar Clara dengan nada merajuk. "Anak ini, dia menahan rumah milik putri saya. Saya cuma mau mengambil hak saya. Dia menguasai rumah ini secara ilegal." Bribka Prasetyo menatap Clara, lalu menatap Sinta yang masih berdiri di balik pagar. "Benar begitu, Mbak?" tanyanya pada Sinta. "Tidak benar, Pak." Sinta membuka pagar sedikit, cukup untuk berbicara tapi tetap menghalangi orang lain masuk. "Ini rumah almarhum ayah saya. Saya anak kandungnya, dan saya memegang sertifikat aslinya. Ibu ini datang membawa preman untuk mengusir saya." "Dia bohong," sela Clara cepat, mengeluarkan map coklatnya lagi. "Lihat ini, Pak. Ini akta hibah yang sah. Rumah ini milik Alia, anak saya." Polisi itu meminta kedua dokumen tersebut. Suasana hening sejenak saat Bribka Prasetyo membuka map Clara di atas kap mobil patroli. Ia meneliti lembaran kertas itu dengan saksama, mengerutkan kening, lalu meraba tekstur kertas dan melihat stempel yang tertera. Setelah itu, ia melihat sertifikat SHM, sertifikat hak milik, yang disodorkan Sinta, dokumen tua dengan kertas yang sudah menguning namun jelas keasliannya. "Bu," kata Bribka Prasetyo sambil menatap Clara tajam. "Dokumen ibu ini, aneh." Wajah Clara memerah. "Aneh apanya?" "Itu dari notaris terkenal. Tanggal penandatanganan di sini tertera tanggal 15 bulan lalu." Jelas polisi itu sambil menunjuk baris tanggal. "Tapi setahu saya, format stempel notaris untuk wilayah ini sudah berubah sejak 3 bulan lalu sesuai aturan baru kementerian. Stempel di dokumen ibu ini masih format lama yang sudah tidak berlaku. Dan lagi," polisi itu mengusap tanda tangan di atas materai. "Tinta ini terlalu basah dan licin untuk dokumen yang katanya sudah sebulan dibuat." Sinta tertegun. Ia sendiri tidak menyadari detail teknis sedalam itu, tetapi polisi yang berpengalaman menangani sengketa tanah jelas lebih jeli. Itu pasti kesalahan cetak," elak Clara, suaranya meninggi 1 oktav, tanda kepanikan mulai merayap. "Bapak jangan menuduh sembarangan. Saya bisa laporkan Bapak." "Saya tidak menuduh, saya menyatakan fakta lapangan," tegas Bribka Prasetyo. Ia menyerahkan kembali dokumen itu pada Clara, tetapi menahan dokumen Sinta dengan hormat sebelum mengembalikannya. "Bu, karena ada sengketa kepemilikan dan indikasi dokumen yang meragukan, saya perintahkan tidak boleh ada pemindahan barang atau pengusiran paksa hari ini. Ini negara hukum. Kalau ibu merasa benar, silakan gugat ke pengadilan. Jangan bawa preman ke pemukiman warga." Tapi, Clara hendak memprotes. "Bubarkan orang-orang ini, atau kami angkut ke kantor Polsek atas tuduhan percobaan perusakan properti dan gangguan ketertiban umum," potong polisi itu tegas, tangannya bersiaga di sabuk kopel. Para pria bayaran itu saling pandang,
lalu perlahan mundur dan kembali naik ke truk tanpa menunggu perintah Clara. Mereka tidak mau berurusan dengan hukum demi bayaran yang tak seberapa. Clara mendengus kasar, wajahnya merah pada menahan malu karena ditonton para tetangga. Ia menyambar dokumen palsunya dari tangan polisi, lalu menatap Sinta dengan tatapan penuh dendam yang menyala-nyala. "Kau pikir kau menang karena dilindungi polisi kroco ini?" desis Clara saat melewati Sinta. "Ini belum selesai, Sinta. Kalau aku tidak bisa ambil rumah ini dengan cara kasar, aku akan hancurkan namamu sampai kau sendiri yang memohon untuk pergi." Clara masuk ke mobilnya, membanting pintu dengan keras. Mobil mewah itu melesat pergi, meninggalkan debu dan kekalahan sementara. Sinta menyandarkan tubuhnya ke pagar besi, kakinya lemas seketika. Ia berhasil mempertahankan rumahnya hari ini. Tapi ancaman terakhir Clara terngiang jelas di telinganya. Ibunya akan menyerang dari sisi lain, sisi yang mungkin lebih menyakitkan daripada sekadar fisik. Kekalahan di depan rumah ternyata tidak membuat Clara menyerah. Ia justru mengganti taktik. Menyadari bahwa jalur fisik terhambat oleh polisi, ia menggunakan senjata yang paling mematikan di era digital, opini publik. Pagi itu, ponsel Sinta tidak berhenti bergetar. Ratusan notifikasi masuk dari teman-temannya dan beberapa akun yang tidak dikenal. Dengan jantung berdebar, Sinta membuka sebuah unggahan video yang sedang viral di platform media sosial utama. Dalam video itu, Clara duduk dengan wajah yang sengaja dibuat pucat, tanpa make-up tebal seperti biasanya. Matanya sembab, ia menangis terisak di depan kamera sambil memegang foto masa kecil Sinta. "Saya hanya seorang ibu yang rindu pada anaknya," ucap Clara dalam video tersebut dengan suara bergetar. "Saya datang jauh-jauh untuk memberikan hak waris pada adik tirinya yang juga butuh biaya sekolah. Tapi Sinta, dia mengusir saya dengan polisi. Dia tidak mau mengakui saya sebagai ibunya dan ingin menguasai harta almarhum suamiku sendirian. Hati saya hancur melihat anak yang saya kandung tumbuh menjadi sosok yang rakus dan tidak punya adab kepada orang tua." Di bawah video itu, kolom komentar meledak. Netizen yang tidak tahu duduk perkara sebenarnya mulai menghujat Sinta. "Cantik-cantik tapi durhaka. Harta tidak dibawa mati, Mbak. Ingat surga di bawah telapak kaki ibu." Viralin terus sampai dia kena mental. Sinta terduduk di kursi ruang makan, tangannya gemetar. Dunia seolah berputar. Ia tidak menyangka ibunya akan bertindak sejauh itu, menjajakan air mata palsu untuk menghancurkan nama baiknya. Rasa malu dan marah bercampur aduk menjadi satu. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari kantornya. Atasannya meminta Sinta untuk mengambil cuti sementara waktu karena akun media sosial perusahaan mulai diserang oleh netizen yang menuntut klarifikasi atas perilaku buruk karyawannya. "Ini tidak bisa dibiarkan," gumam Sinta. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Sinta tidak membalas lewat komentar atau video tandingan yang emosional. Ia memilih jalan yang lebih dingin dan terukur. Ia menghubungi Pak Haris, pengacara ayahnya, dan seorang ahli forensik digital. Sore itu, Sinta mengunggah sebuah pernyataan resmi di akun pribadinya. Ia tidak menangis. Ia tampil dengan tenang, mengenakan kemeja rapi dengan latar belakang rak buku di ruang kerja ayahnya. Dalam unggahannya, Sinta menampilkan foto-foto dokumen yang sangat jelas. Sertifikat asli rumah tersebut yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Surat wasiat tulisan tangan Pak Surya yang secara eksplisit menyebutkan mengapa harta tersebut hanya diberikan kepada Sinta, mengingat Clara sudah lama pergi dan mendapatkan kompensasi cerai di masa lalu. Rekaman CCTV saat Clara datang membawa preman dan mencoba membongkar paksa pagar rumah, menunjukkan perilaku agresif yang sangat kontras dengan video, "Ibu terzalimi," yang diunggah Clara. Sinta menuliskan caption singkat namun menohok. "Kebenaran tidak perlu suara keras atau air mata buatan. Ayah saya membangun rumah ini dengan integritas, dan saya akan mempertahankannya dengan cara yang sama. Bukti hukum lebih kuat daripada narasi fiktif. Biarlah pengadilan yang membuktikan siapa yang berbohong."
Unggahan Sinta segera membalikkan keadaan. Orang-orang yang tadinya menghujat mulai ragu. Namun, dampak yang paling mengejutkan bukan berasal dari netizen, melainkan dari dalam kemah musuh. Di sebuah hotel tempat Clara menginap, Alia sedang membaca unggahan Sinta. Ia melihat foto-foto masa kecil yang diunggah Sinta sebagai bukti kedekatannya dengan ayahnya. Alia juga melihat rekaman CCTV saat ibunya berteriak-teriak kasar di depan rumah Sinta. Pemandangan yang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Clara padanya selama ini. "Ma," panggil Alia pelan. "Apakah semua yang Mama bilang tentang Kak Sinta itu benar?" Clara, yang sedang sibuk menelepon seseorang untuk memesan bot, akun palsu, guna menyerang Sinta lebih lanjut, hanya menepis pertanyaan itu. "Jangan tanya yang aneh-aneh. Kita harus dapatkan rumah itu supaya kita bisa bayar hutang-hutang Mama di Singapura. Fokus saja pada bagianmu." Alia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat kilat keserakahan yang murni di mata ibunya, dan rasa bersalah mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa ia bukan sedang memperjuangkan hak, melainkan menjadi alat dalam sebuah kejahatan. Sinta, di sisi lain rumahnya yang sepi, mulai mempersiapkan diri untuk babak paling menentukan, persidangan. Persiapan menuju meja hijau menjadi masa yang paling melelahkan bagi Sinta. Setiap hari ia menghabiskan waktu di kantor Pak Haris, menyusun kronologi dan memperkuat bukti. Namun, di tengah kesibukan hukum itu, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya, Alia. Sinta melihat gadis itu dalam rekaman CCTV, tampak bingung dan seringkali hanya berdiri di latar belakang, sangat berbeda dengan Clara yang meledak-ledak. Di sisi lain, suasana di kamar hotel mewah yang disewa Clara mulai mencekam. Tagihan hotel yang menumpuk dan desakan dari pemberi pinjaman di Singapura membuat Clara semakin tidak stabil. "Mama bilang rumah itu akan segera terjual." Suara Alia memecah keheningan malam itu. "Tapi sekarang kita malah digugat balik atas pemalsuan dokumen. Kalau kita kalah, kita bisa penjara, Ma." Clara membanting tas desainernya ke atas tempat tidur. "Jangan jadi penakut, Alia. Pengacara yang Mama sewa sudah diatur. Dia tahu cara memutarbalikkan fakta. Lagi pula, siapa yang akan percaya pada anak yatim piatu itu dibandingkan ibunya sendiri? Tapi dokumen yang Mama tunjukkan tempo hari, itu memang palsu, kan?" tanya Alia dengan suara gemetar. Ia telah melihat unggahan Sinta yang menunjukkan perbedaan stempel notaris. Alia bukan gadis bodoh. Ia mahasiswi hukum tingkat awal yang mulai menyadari bahwa ibunya sedang menyeretnya ke dalam lubang hitam. "Tutup mulutmu," bentak Clara. "Semua ini untuk masa depanmu juga. Kau mau hidup susah? Kau mau kita terusir dari apartemen kita di sana?" Alia terdiam, namun hatinya bergejolak. Malam itu, saat ibunya tertidur lelap setelah mengonsumsi obat penenang, Alia mengambil ponselnya. Ia mencari akun media sosial Sinta, jemarinya ragu di atas papan ketik. Ia ingin mengirim pesan, namun rasa takut pada ibunya masih terlalu besar. Akhirnya, ia hanya mengirimkan sebuah permintaan pertemanan, sebuah sinyal kecil bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Keesokan harinya, sidang perdana digelar di pengadilan negeri. Sinta datang dengan setelan formal berwarna gelap, rambutnya diikat rapi, menampakkan wajah yang lelah namun penuh determinasi. Pak Haris berjalan di sampingnya dengan tas kerja penuh dokumen. Saat mereka memasuki ruang tunggu, rombongan Clara tiba. Clara berjalan dengan kepala tegak, mengenakan kacamata hitam seolah-olah ia adalah selebriti yang sedang menghadiri gala, bukan persidangan. Namun, langkah Alia tertinggal di belakang. Mata Alia dan Sinta sempat bertemu selama beberapa detik. Sinta melihat ketakutan di mata adik tirinya. Bukan kebencian, melainkan ketakutan yang murni. Di dalam ruang sidang, suasana sangat formal dan dingin. Hakim ketua memulai dengan pembacaan gugatan dari pihak Sinta mengenai sengketa kepemilikan dan permohonan pembatalan dokumen yang diajukan pihak Clara. Pengacara Clara,
Seorang pria parubaya dengan senyum yang dipaksakan, mencoba berargumen bahwa kliennya adalah istri sah secara siri yang memiliki hak atas aset almarhum. Namun, Pak Haris dengan tenang menyerahkan bukti dokumen cerai resmi dan putusan Pengadilan Agama tahun 2005 yang menyatakan bahwa Clara telah melepaskan semua hak Gonogini demi mendapatkan sejumlah uang tunai saat itu. Interupsi, Yang Mulia, ujar Pak Haris dengan suara beratnya yang berwibawa. Kami memiliki bukti tambahan bahwa dokumen akta hibah yang diajukan oleh pihak tergugat tidak hanya tidak terdaftar di sistem kenotariatan, tetapi juga menggunakan tanda tangan yang dipalsukan secara digital. Clara mulai gelisah. Ia melirik pengacaranya, namun pria itu hanya menunduk sambil mencatat. Saat hakim menunda sidang untuk pemeriksaan saksi minggu depan, Sinta berjalan keluar ruangan. Di koridor pengadilan yang sepi, ia berpapasan dengan Alia yang sedang menunggu di dekat dispenser air. "Sinta!" panggil Alia pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara sepatu orang-orang yang lewat. Sinta berhenti. Ia menatap Alia dengan datar. "Ada lagi yang mau ibumu sampaikan?" Bukan, Mama." Alia mendekat, suaranya berbisik. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau Mama sampai melakukan hal-hal sejauh itu. Aku cuma diberitahu kalau rumah itu adalah hakku yang diambil darimu." Sinta menatap mata Alia, mencari tanda-tanda kebohongan. "Kenapa baru sekarang kamu bicara?" "Karena aku takut." Alia jujur, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Tapi aku lebih takut jika kita semua berakhir di penjara karena kebohongannya." Sebelum Sinta sempat membalas, Clara muncul dari balik tikungan koridor. "Alia, apa yang kau lakukan dengan perempuan itu? Ayo pergi." Clara menarik lengan Alia dengan kasar. Alia sempat menoleh ke arah Sinta, sebuah tatapan minta tolong yang tertangkap jelas oleh Sinta. Di saat itulah, Sinta menyadari bahwa musuh sejatinya bukanlah gadis ini, melainkan wanita yang pernah melahirkannya namun kehilangan nurani karena keserakahan. Sinta memandangi punggung mereka yang menjauh. Ia tahu, di sidang berikutnya, ia tidak hanya akan memperjuangkan rumahnya, tetapi mungkin juga harus memutuskan apakah ia akan mengulurkan tangan pada satu-satunya saudara yang ia miliki di dunia ini. Malam itu, Sinta tidak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah ketakutan Alia di koridor pengadilan terus membekas. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara sikap angkuh Alia di hari pertama dengan sorot matanya yang rapuh tadi siang. Sinta sedang duduk di ruang kerja ayahnya ketika sebuah notifikasi pesan masuk dari akun media sosial yang baru saja ia terima permintaannya. Alia_Pradesta. "Kak, aku tahu kakak tidak akan percaya padaku. Tapi tolong, jangan berhenti melawan. Mama punya dokumen lain yang sedang dia siapkan. Dia bekerja sama dengan orang bernama Pak Broto dari kantor notaris di pinggiran kota. Aku tidak mau terlibat lebih jauh, tapi aku tidak punya tempat untuk pergi." Sinta membaca pesan itu berulang kali. Ini bisa jadi jebakan, atau ini adalah celah yang selama ini ia cari. Ia memutuskan untuk membalas dengan hati-hati. Sinta_Surya. "Kenapa kamu memberitahuku ini, Alia? Bukankah kamu yang akan mendapatkan rumah ini jika ibumu menang?" Balasannya datang hampir seketika. Alia_Pradesta, "Aku tidak butuh rumah yang dibangun di atas air mata orang lain. Aku mahasiswa hukum, Kak. Aku tahu apa yang Mama lakukan itu kriminal. Aku hanya ingin hidup tenang." Sinta terdiam. Ia segera menghubungi Pak Haris meski waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia menceritakan informasi tentang Pak Broto dan kantor notaris di pinggiran kota. Pak Haris berjanji akan segera mengirim tim investigasi untuk memeriksa legalitas kantor tersebut besok pagi. Keesokan harinya, Sinta mencoba melakukan langkah berani. Ia meminta Alia untuk bertemu secara rahasia di sebuah kedai kopi kecil yang jauh dari hotel tempat Clara menginap. Sinta datang lebih awal, hatinya was-was. Apakah ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri? Tak lama kemudian,
Alia muncul. Ia mengenakan jaket hoodie besar dan topi, mencoba menyembunyikan identitasnya. Saat duduk di hadapan Sinta, tangannya terlihat gemetar saat memegang cangkir kopi. "Mama sudah gila, Kak," bisik Alia tanpa basa-basi. Dia berhutang banyak pada rentenir di Singapura karena gaya hidupnya. Dia pikir dengan menjual rumah ini, semua masalahnya selesai. Dia bahkan sudah bicara dengan makelar tanah tanpa sepengetahuan pengacaranya. Sinta menatap adik tirinya itu. "Lalu kenapa kamu tidak pergi saja darinya?" Alia tertawa getir. "Pergi kemana? Semua pasporku dipegang Mama. Aku tidak punya uang. Aku selama ini hanya mengikuti apa katanya karena aku pikir dia adalah satu-satunya keluarga yang aku punya. Tapi melihat kakak berjuang sendirian untuk almarhum bapak, aku merasa seperti orang jahat." Alia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ia mendorongnya ke arah Sinta di atas meja. Di dalam ini ada rekaman suara. Mama sedang bernegosiasi dengan Pak Broto tentang pembuatan stempel palsu dan penanggalan mundur dokumen hibah itu. Aku merekamnya diam-diam saat mereka bertemu di Hotel 2 malam lalu. Sinta menatap flash disk itu seolah itu adalah bom yang siap meledak. "Kamu tahu ini bisa menjebloskan ibumu ke penjara, kan?" Alia menunduk, air matanya jatuh membasahi meja kayu. "Aku tahu. Tapi kalau ini terus dibiarkan, kakak yang akan hancur, dan aku akan selamanya dihantui rasa bersalah. Gunakan ini jika Mama benar-benar tidak bisa dihentikan." Sinta meraih tangan Alia. Untuk pertama kalinya, ia merasakan koneksi dengan gadis yang selama ini ia anggap sebagai musuh. Kulit Alia sedingin es. "Terima kasih, Alia. Kamu sudah melakukan hal yang benar," ucap Sinta tulus. Namun, ketenangan mereka tidak bertahan lama. Pintu kedai kopi terbuka dengan kasar. Clara berdiri di sana, matanya merah karena amarah. Ia rupanya telah mengikuti Alia. "Oh, jadi ini rencananya?" teriak Clara, mengabaikan pandangan pengunjung lain. "Anak tidak tahu untung. Kau berkhianat pada ibumu sendiri demi perempuan ini." Clara melangkah maju, tangannya melayang hendak menampar Alia. Namun Sinta dengan sigap berdiri dan menangkap pergelangan tangan Clara di udara. "Jangan pernah sentuh dia lagi," desis Sinta dengan suara rendah yang mengancam. "Permainan Anda sudah berakhir, Clara. Pergi sekarang, atau saya panggil polisi di depan semua orang ini." Clara menghentakkan tangannya dengan kasar, wajahnya dipenuhi kebencian yang murni. "Kalian berdua akan menyesal. Terutama kau, Alia. Kau tidak akan punya apa-apa lagi." Clara berbalik dan keluar dengan langkah menghentak. Alia jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh. Sinta merangkul bahu adik tirinya itu, menyadari bahwa mulai hari ini, ia tidak lagi bertarung sendirian. Persidangan minggu depan bukan lagi soal rumah, tapi soal keadilan bagi mereka berdua yang telah dikhianati oleh wanita yang sama. Ruang sidang pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabar mengenai keributan di kedai kopi telah menyebar secara internal, dan suasana antara kedua belah pihak sudah mencapai titik didih. Clara hadir dengan setelan desainer berwarna merah menyala, sebuah upaya provokatif untuk menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali. Namun, ada yang berbeda di sisinya, kursi di sebelah Clara kosong. Alia tidak datang bersamanya. "Di mana saksi kunci Anda, saudara tergugat?" tanya hakim ketua, melirik kursi kosong di samping Clara. "Anak saya sedang kurang sehat, Yang Mulia. Dia akan menyusul," jawab Clara tenang, meski matanya terus melirik pintu masuk dengan gelisah. Pak Haris bangkit dari tempat duduknya. "Yang Mulia, sebelum kita melanjutkan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, kami memohon izin untuk mengajukan bukti tambahan yang sangat krusial. Bukti ini baru kami peroleh dan berkaitan langsung dengan keabsahan dokumen yang menjadi sengketa." Pengacara Clara langsung berdiri. "Keberatan, Yang Mulia. Ini di luar jadwal pembuktian."
Kami memiliki alasan kuat bahwa bukti ini menyangkut tindak pidana pemalsuan yang sedang berlangsung, balas Pak Haris dengan tegas. Hakim Ketua berdiskusi sejenak dengan anggota majelis, lalu mengetukkan palu sekali. Keberatan ditolak. Silakan tunjukkan buktinya. Sinta menyerahkan flash disk dari Alia kepada petugas pengadilan. Tak lama kemudian, suara dari pengeras suara di ruang sidang mulai terdengar. Itu adalah rekaman suara yang jernih. Pokoknya saya mau tanggalnya dibuat mundur sebulan sebelum Surya meninggal, Pak Broto. Stempelnya harus identik. Saya tidak peduli berapa biayanya, yang penting Sinta tidak bisa menggugat itu di pengadilan. Suara pria, diduga Pak Broto, tapi Bu Clara, risikonya besar. Kalau dia cek ke sistem pusat. Suara Clara, sistem pusat itu lambat. Sebelum mereka sadar, rumah itu sudah terjual dan saya sudah di luar negeri. Ini uang mukanya. Sisanya setelah sertifikat baru keluar. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Clara terpaku, wajahnya yang tadi merah menyala perlahan berubah pucat pasi, seperti kertas yang kehilangan warna. Para pengunjung sidang mulai berbisik riuh. Ini palsu. Ini rekayasa digital, teriak Clara tiba-tiba, berdiri dari kursinya. Sinta sengaja menyewa orang untuk meniru suara saya. Diam, saudara tergugat, bentak Hakim Ketua sambil mengetuk palu berkali-kali. Harap jaga ketertiban. Di saat kekacauan itu terjadi, pintu ruang sidang terbuka perlahan. Alia melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan baju mahal pemberian ibunya. Ia hanya memakai kemeja putih sederhana dan celana kain hitam. Wajahnya sembab, tetapi langkahnya mantap. Ia berjalan melewati ibunya tanpa menoleh sedikit pun, lalu berdiri di depan majelis hakim. Yang mulia, suara Alia bergetar namun jelas. Saya adalah Alia, putri dari Ibu Clara. Saya yang merekam percakapan itu. Saya di sini untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Clara menjerit histeris. Alia, tutup mulutmu. Kau gila? Cukup, Bu, potong Alia sambil menatap ibunya dengan luka yang mendalam. Aku lebih gila kalau membiarkan Mama menyeret kita berdua ke penjara karena keserakahan ini. Aku sudah menyerahkan alamat kantor Pak Broto kepada polisi pagi ini. Mendengar hal itu, Clara lemas dan jatuh terduduk di kursinya. Pengacaranya sendiri tampak menutup wajah dengan tangan, menyadari bahwa kasus ini sudah tidak mungkin dimenangkan. Fakta bahwa Alia bekerja sama dengan Sinta adalah pukulan telak yang mengakhiri sandiwara Clara. Hakim Ketua menatap Clara dengan pandangan menghakimi yang berat. Mengingat adanya indikasi kuat tindak pidana pemalsuan dokumen dan keterangan palsu, pengadilan akan menunda putusan sengketa perdata ini hingga penyelidikan kepolisian selesai. Namun, berdasarkan bukti rekaman dan pengakuan saksi, pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan sementara bagi saudari Sinta dan objek sengketa. Sinta memejamkan mata, mengembuskan napas panjang yang telah ia tahan selama berminggu-minggu. Air mata kemenangan jatuh di pipinya. Ia menoleh ke arah Alia, yang kini menunduk di kursi saksi. Pertempuran hukum mungkin belum sepenuhnya usai, tetapi kebenaran telah menemukan jalannya. Setelah sidang yang mengguncang itu ditutup, suasana di lobi pengadilan menjadi sangat kacau. Clara mencoba melarikan diri melalui pintu samping, namun langkahnya terhenti. Bribka Prasetyo bersama dua petugas kepolisian lainnya sudah menunggu di sana. Berdasarkan laporan yang diajukan Pak Haris serta bukti awal dari Alia, surat perintah penjemputan paksa telah diterbitkan. Ibu Clara, Anda kami amankan atas dugaan pemalsuan dokumen otentik dan percobaan penipuan, ujar Bribka Prasetyo tegas. Clara berteriak histeris, menyumpah serapah, dan mencoba meronta saat borgol melingkar di pergelangan tangannya. Pemandangan itu sangat kontras dengan sosok anggun dan angkuh yang ia tampilkan beberapa jam lalu. Alia hanya berdiri mematung di kejauhan, menyaksikan ibunya digiring ke mobil polisi. Ada rasa perih di matanya, namun ia tidak melangkah maju untuk mencegahnya.
Sinta mendekati Alia yang tampak rapuh. Alia. Gadis itu menoleh, wajahnya pucat. Semua sudah berakhir, ya kak? Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Hotel sudah jatuh tempo, dan Mama tidak akan kembali dalam waktu dekat. Sinta melihat koper kecil yang dibawa Alia ke pengadilan. Ia menyadari bahwa Alia telah mempertaruhkan segalanya, keamanan, tempat tinggal, dan hubungannya dengan ibunya, hanya untuk memihak pada kebenaran. Ikutlah denganku, ucap Sinta pelan namun pasti. Kemana? Tanya Alia bingung. Ke rumah Bapak. Rumah kita? Jawab Sinta. Bapak selalu bilang rumah itu adalah benteng. Dan sekarang, kamu butuh perlindungan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada 2 orang di rumah peninggalan Pak Surya. Sinta menyiapkan kamar tamu untuk Alia. Suasana masih terasa canggung, namun tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Saat mereka duduk di meja makan, Sinta menyajikan teh hangat. Alia menatap foto Pak Surya yang tergantung di dinding ruang makan dengan perasaan bersalah. Aku minta maaf, Kak. Aku benar-benar tidak tahu kalau Mama memalsukan semuanya sejak awal. Bisik Alia. Dia bilang padaku bahwa Bapak meninggalkan wasiat kedua yang tidak diketahui orang lain. Aku tahu, Alia. Kamu juga korban. Dia memanfaatkanmu untuk memperkuat klaimnya. Sinta menghela napas. Tapi yang kamu lakukan di pengadilan tadi, itu butuh keberanian besar. Kamu menyelamatkan rumah ini, dan secara tidak langsung, kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Alia menunduk. Mama sangat terobsesi dengan uang. Sejak mereka bercerai, dia selalu merasa kurang. Dia sering membandingkan hidupnya dengan orang-orang kaya di Singapura. Aku lelah hidup dalam kebohongan seperti itu. Sinta menggenggam tangan Alia. Di sini, kamu tidak perlu berbohong. Kita akan mulai semuanya dari awal. Besok, Pak Haris akan membantumu mengurus paspormu yang ditahan Clara dan memastikan status hukummu aman sebagai saksi kolaborator. Namun, ketenangan mereka terusik saat Sinta membuka media sosial. Ternyata, video penangkapan Clara di pengadilan sudah menjadi viral. Sayangnya, narasi di internet belum sepenuhnya berpihak. Masih ada akun-akun bayaran yang dikelola tim Clara sebelum ia ditangkap, yang menyebarkan fitnah bahwa Sinta telah mencuci otak adiknya sendiri untuk menjebloskan ibunya ke penjara demi harta. Lihat ini, Sinta menunjukkan ponselnya pada Alia. Ibumu masih punya sisa-sisa serangan di luar sana. Alia membaca komentar-komentar jahat itu dengan tangan gemetar. Ini belum benar-benar selesai, kan? Sinta menatap layar ponsel itu dengan tatapan tajam. Serangan fisik gagal, hukum sedang berjalan, sekarang mereka menyerang karakter. Tapi mereka lupa satu hal, kebenaran tidak butuh banyak bicara, ia hanya butuh waktu untuk terungkap. Sinta memutuskan bahwa ia tidak akan tinggal diam atas fitnah di media sosial tersebut. Ia harus melakukan serangan balik terakhir, bukan dengan emosi, tapi dengan bukti hukum yang tak terbantahkan. Pagi itu, suasana di rumah peninggalan Pak Surya terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakan, namun bayang-bayang fitnah di media sosial masih menghantui. Sinta menyadari bahwa selama narasi negatif itu dibiarkan, hidupnya dan Alia tidak akan pernah benar-benar tenang. Masyarakat perlu tahu bahwa ini bukan sekadar berebut harta, melainkan perjuangan melawan penipuan. Kita tidak bisa membiarkan mereka menulis sejarah kita dengan kebohongan. Al, ujar Sinta saat melihat Alia termenung menatap komentar-komentar pedas di ponselnya. Alia mendongak. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Kalau aku bicara, orang mungkin akan menganggapku anak durhaka yang bersekutu dengan saudaranya. Kita bicara dengan fakta, bukan dengan perasaan, jawab Sinta tegas. Sinta mengundang seorang jurnalis senior dari media hukum terpercaya dan melakukan siaran langsung, live streaming, di akun pribadinya yang sudah memiliki ribuan pengikut. Kali ini, ia tidak berdiri sendiri. Alia duduk di sampingnya.
Dalam siaran tersebut, Sinta tidak menunjukkan kemarahan. Ia justru memulai dengan menunjukkan hasil audit forensik terhadap dokumen yang dibawa Clara. Ia menampilkan perbandingan tanda tangan asli ayahnya dengan tanda tangan palsu yang dibuat secara digital. Namun, momen yang paling membungkam netizen adalah saat Alia angkat bicara. "Saya berdiri di sini bukan untuk menghancurkan ibu saya." Suara Alia terdengar tenang namun syarat emosi. "Saya di sini untuk menghentikan siklus kebohongan. Ibu saya sedang sakit secara mental karena obsesinya pada materi, dan membantu Kak Sinta adalah satu-satunya cara agar tidak ada lagi korban, termasuk saya sendiri. Saya telah menyerahkan semua bukti transaksi pemalsuan itu kepada pihak berwajib." Alia juga menunjukkan bukti pesan-pesan singkat dari Clara yang mengancam akan membuangnya jika ia tidak mengikuti skenario pemalsuan tersebut. Sontak, kolom komentar yang tadinya penuh hujatan mulai berubah. Netizen mulai menyadari bahwa Sinta adalah pelindung, dan Alia adalah korban yang berani. Setelah siaran itu berakhir, telepon Sinta berdering. Itu dari kantornya. "Sinta, kami sudah melihat klarifikasimu. Manajemen meminta maaf karena sempat memintamu cuti. Kami ingin kamu kembali bekerja minggu depan. Posisi manajer departemen yang kosong sedang mempertimbangkanmu," ucap atasannya. Sinta menghela napas lega. Satu persatu, beban di pundaknya mulai terangkat. Namun, perjuangan belum benar-benar berakhir. Sore itu, Pak Haris datang membawa kabar dari kepolisian. "Clara sudah ditetapkan sebagai tersangka utama," ujar Pak Haris sambil menyesap tehnya. "Tapi ada satu hal lagi. Polisi menemukan bahwa Clara tidak bekerja sendiri. Pak Broto, notaris gadungan itu, adalah bagian dari sindikat mafia tanah yang sudah lama diincar. Kesaksian Alia adalah kunci untuk membongkar jaringan yang lebih besar." Mendengar hal itu, Alia tampak sedikit tegang. "Berarti aku harus memberikan kesaksian lagi di kantor polisi, Pak?" "Benar, Alia. Dan ini akan membuat posisimu semakin kuat di mata hukum sebagai saksi mahkota. Kamu akan mendapatkan perlindungan penuh," jelas Pak Haris. Malam itu, Sinta dan Alia duduk di beranda belakang, tempat Pak Surya dulu sering menghabiskan waktu. Untuk pertama kalinya, mereka bisa mengobrol layaknya saudara. Sinta menceritakan betapa bapak sangat menyukai tanaman melati di sudut taman, sementara Alia menceritakan mimpinya yang sempat terkubur untuk menjadi pengacara yang jujur. "Kak," panggil Alia pelan, "kenapa kakak mau membantuku? Padahal aku datang ke sini awalnya untuk mengusirmu." Sinta menatap langit malam yang mulai cerah. "Karena bapak selalu bilang, kebencian itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Aku tidak mau hidup dengan racun itu. Kamu adalah bagian dari darah bapak juga, meski lewat jalan yang rumit. Membantumu adalah caraku menghormati kasih sayang bapak." Alia tersenyum, senyum tulus pertama yang pernah Sinta lihat. Namun, di tengah kedamaian itu, mereka tahu bahwa pengadilan akhir akan segera tiba, saat di mana Clara akan menerima vonis finalnya, dan babak baru kehidupan mereka benar-benar dimulai. Persidangan pidana atas kasus pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik mencapai puncaknya. Tidak ada lagi lampu sorot kamera atau pakaian mewah. Di kursi terdakwa, Clara tampak layu dengan rompi tahanan berwarna oranye yang kontras dengan kulitnya yang pucat. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini tampak kusam. Sinta dan Alia duduk bersisian di bangku pengunjung. Kehadiran mereka bukan untuk membalas dendam dengan tatapan kemenangan, melainkan untuk menyaksikan akhir dari sebuah kebenaran yang diperjuangkan. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan dengan tegas. Semua bukti sudah terkunci. Rekaman suara, kesaksian dari staf Pak Broto yang tertangkap, dan yang paling memberatkan adalah kesaksian Alia. Saat vonis dibacakan, hakim menyatakan Clara bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dan fitnah melalui media elektronik. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa Clara, ketuk palu hakim bergema di ruang sidang.
Clara tidak berteriak kali ini. Ia hanya tertunduk lesu, air matanya jatuh menghapus sisa-sisa harga diri yang ia pertahankan selama ini. Setelah sidang usai, Sinta meminta izin melalui pihak berwajib untuk menemui Clara di ruang bicara tahanan sebelum ibunya itu dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Sinta masuk sendirian ke ruangan sempit yang dibatasi kaca tebal itu. Clara mengangkat kepalanya, menatap Sinta dengan mata merah. "Kau puas sekarang? Kau berhasil membuang ibumu sendiri ke penjara?" ucapnya dengan suara serak, masih mencoba mencari celah untuk menyalahkan orang lain. Sinta menatap wanita di depannya dengan rasa iba, bukan amarah. "Bukan saya yang memasukkan Anda ke sini, Clara. Keputusan Anda sendirilah yang melakukannya. Keserakahan Anda yang memenjarakan Anda, jauh sebelum hakim mengetuk palu." "Aku melakukan itu untuk masa depan Alia," bantah Clara lemah. "Jangan gunakan nama Alia sebagai tameng," potong Sinta tenang. "Alia sekarang ada di rumah Bapak. Dia sedang belajar apa artinya memiliki keluarga yang jujur. Dia aman, tanpa perlu mencuri hak orang lain." Clara terdiam, bahunya terguncang hebat karena tangis yang mulai pecah. Untuk pertama kalinya, tidak ada manipulasi dalam tangisannya. Ia menyadari telah kehilangan segalanya, harta yang ia kejar, dan dua putri yang sebenarnya bisa menjadi tempatnya bersandar. "Aku akan mengurus keperluan dasarmu selama di sana," tambah Sinta. "Tapi jangan harap aku akan memberikan jalan pintas. Jalani hukumanmu, dan temukan dirimu yang dulu sebelum dikuasai uang." Sinta bangkit dari kursinya. Sebelum ia keluar, Clara memanggilnya dengan suara kecil. "Sinta, apakah apakah Alia membenciku?" Sinta berhenti sejenak, tangannya digagang pintu. "Dia tidak membencimu. Dia hanya kecewa. Dan dia butuh waktu untuk sembuh, sama seperti aku yang butuh 20 tahun untuk sembuh dari kepergianmu." Sinta melangkah keluar, meninggalkan masa lalunya di balik jeruji besi tersebut. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar terik, namun udara terasa lebih segar dari biasanya. Alia sudah menunggu di samping mobil, menatap Sinta dengan penuh tanya. "Sudah selesai?" tanya Alia pelan. Sinta tersenyum tipis dan mengangguk. "Sudah. Sekarang, kita benar-benar bisa pulang." Bulan-bulan pertama setelah vonis Clara adalah masa transisi yang sunyi namun produktif. Rumah peninggalan Pak Surya yang dulunya terasa tegang karena konflik, perlahan mulai memancarkan kehangatan kembali. Sinta memutuskan untuk merenovasi kecil-kecilan beberapa sudut rumah, bukan untuk menghilangkan kenangan akan ayahnya, melainkan untuk menghapus jejak-jejak pahit dari perselisihan kemarin. Alia kini resmi tinggal di sana. Sinta membantunya mengurus perpindahan kuliahnya ke universitas di Jakarta, agar ia bisa melanjutkan studi hukumnya. "Aku merasa aneh, Kak," ujar Alia suatu sore sambil membantu Sinta menyiangi rumput di taman belakang. "Dulu aku melihat rumah ini sebagai sebuah beban dan target. Sekarang, aku merasa ini adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa bernapas tanpa merasa dikejar-kejar." Sinta tersenyum sambil mengelap keringat di dahi. Itulah bedanya rumah yang dibangun dengan kasih sayang dan rumah yang dianggap sebagai aset semata. "Bapak membangun ini untuk perlindungan. Kamu sudah menjadi bagian dari perlindungan itu sekarang." Namun, membangun hubungan saudara tidaklah semudah membalik telapak tangan. Ada momen-momen canggung saat mereka teringat bahwa mereka memiliki ibu yang sama namun pengalaman hidup yang sangat kontras. Ada kalanya Alia merasa sangat bersalah saat melihat foto-foto masa kecil Sinta yang tanpa ibu, sementara Alia tumbuh dengan fasilitas mewah dari hasil manipulasi Clara. Sinta menyadari kegelisahan itu. Suatu malam, ia mengajak Alia duduk di ruang kerja ayahnya. Sinta menyerahkan sebuah buku tabungan dan beberapa dokumen beasiswa atas nama Alia. "Ini apa, Kak?" tanya Alia bingung. "Aku dan Pak Hari sudah mengatur sisa aset Bapak. Ada dana pendidikan yang memang Bapak siapkan untuk masa depan keluarga. Walaupun Bapak tidak tahu tentang keberadaanmu,
Aku yakin beliau akan melakukan hal yang sama jika tahu aku punya adik yang ingin belajar dengan benar, jelas Sinta. Ini bukan uang dari Clara. Ini uang halal dari bisnis Bapak. Pakai ini untuk menyelesaikan kuliahmu. Alia terisak. Ia tidak pernah menyangka akan diterima sedalam itu oleh orang yang sebelumnya ingin ia rampas haknya. Aku berjanji, Kak. Aku akan jadi pengacara yang membela orang-orang seperti kita. Orang yang haknya mencoba dicuri oleh keserakahan. Tak hanya soal hubungan keluarga, Sinta pun mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya di dunia kerja. Ia tidak lagi dikenal sebagai wanita dalam video viral, melainkan sebagai manajer yang tangguh dan memiliki integritas tinggi. Rekan-rekannya menghormatinya bukan karena dramanya, melainkan karena caranya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan bukti hukum yang sah. Suatu hari, sebuah surat datang dari penjara. Itu adalah surat dari Clara. Alia memegang amplop itu dengan tangan gemetar selama berjam-jam sebelum akhirnya berani membukanya. Di dalamnya, Clara menuliskan permohonan maaf yang singkat namun tidak lagi menuntut apapun. Ia hanya meminta agar Alia rajin belajar dan mendengarkan Sinta. Mama mulai berubah? Tanya Alia lirih. Mungkin, jawab Sinta sambil merangkul bahu adiknya. Penjara bisa menjadi tempat perenungan yang paling jujur jika seseorang mau membukanya. Kita beri dia waktu, Al. Dan kita beri diri kita waktu juga untuk benar-benar memaafkan. Kini, mereka tidak lagi menatap masa lalu dengan amarah. Mereka mulai menanam bibit-bibit baru di taman kehidupan mereka. Harapan mulai tumbuh seiring dengan bunga-bunga melati yang kembali mekar di halaman rumah Pak Surya. 3 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama perebutan rumah itu. Pagi ini, rumah peninggalan Pak Surya tampak lebih hidup dari biasanya. Karangan bunga ucapan selamat memenuhi halaman depan, dan aroma masakan khas Indonesia memenuhi seluruh ruangan. Sinta berdiri di depan cermin, merapikan kebaya modernnya. Di usianya yang kini memasuki kepala 3, ia tampak lebih matang dan tenang. Ia baru saja dipromosikan menjadi direktur operasional di perusahaannya, sebuah pencapaian yang ia raih dengan kerja keras murni. Namun, prestasi terbesarnya bukan itu. Prestasi terbesarnya adalah menjaga rumah ini tetap menjadi sebuah rumah. Kak Sinta, bantu aku dengan toga ini, teriak suara dari lantai atas. Alia turun dengan tergesa-gesa, mengenakan baju wisuda lengkap. Hari ini adalah hari kelulusannya sebagai sarjana hukum dengan predikat cum laude. Gadis yang dulu datang dengan penuh angkuh dan kepalsuan itu kini telah bertransformasi menjadi wanita muda yang cerdas dan berintegritas. Sinta membantu merapikan kerah toga adiknya. Tenang, Al. Kamu sudah berjuang keras untuk ini. Bapak pasti sangat bangga melihatmu hari ini. Alia menatap foto Pak Surya yang kini bersanding dengan foto kelulusannya sendiri di atas bufet. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, Kak. Kalau bukan karena keberanian kakak waktu itu, aku mungkin masih terjebak dalam kebohongan Mama. Sebelum berangkat ke gedung wisuda, mereka menyempatkan diri singgah di sebuah tempat yang telah lama tidak mereka kunjungi. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Clara duduk di balik kaca pembatas. Rambutnya kini memutih, dan wajahnya menunjukkan garis-garis penyesalan yang mendalam. Ia akan segera bebas bersyarat dalam beberapa bulan ke depan. Saat melihat Alia mengenakan toga, air mata Clara jatuh, bukan air mata drama, melainkan air mata kebanggaan seorang ibu yang sadar akan kesalahannya. "Ma, aku lulus," ucap Alia melalui gagang telepon. "Aku akan mulai magang di firma hukum Pak Haris bulan depan. Aku akan menjadi pengacara yang jujur." Clara hanya bisa mengangguk pelan, tangannya menyentuh kaca, seolah ingin mengusap pipi putrinya. "Maafkan Mama, Nak. Sinta, terima kasih sudah menjaganya." Sinta mengangguk kecil. Tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanyalah penerimaan bahwa manusia bisa salah, dan penebusan adalah jalan yang panjang. Sore harinya, setelah prosesi wisuda selesai, mereka kembali ke rumah.
Mereka duduk di beranda belakang sambil menikmati teh sore. Persis seperti yang sering dilakukan Pak Surya dulu. Apa rencana kita sekarang, Kak? Tanya Alia sambil menyandarkan kepalanya di bahu Sinta. Kita akan terus hidup dengan kepala tegak? Jawab Sinta sambil menatap matahari terbenam yang menyemburatkan warna keemasan di langit Jakarta. Kita sudah mempertahankan rumah ini, menjaga harga diri kita, dan yang paling penting, kita menemukan satu sama lain. Sinta menyadari bahwa akhir bahagia bukan berarti hilangnya semua masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi masa depan dengan kekuatan yang lahir dari kebenaran. Ia telah menutup bab kelam hidupnya dan memulai lembaran baru yang damai. Rumah itu kini bukan lagi saksi bisu keserakahan, melainkan monumen kemenangan bagi mereka yang memilih keberanian di atas ketakutan. Sinta, sang tokoh utama, telah membuktikan bahwa dengan memegang teguh kejujuran, fajar yang indah akan selalu datang setelah badai yang paling hebat sekalipun. Kisah Sinta dan Alia pun berlanjut. Sebagai saudara, sebagai teman, dan sebagai penjaga warisan sejati dari seorang ayah yang mencintai mereka dengan cara yang luar biasa. Tamat. 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 Tamat.